Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Darmawan, seorang pemuda yang tinggal di desa kecil bernama Desa Sukamaju, sejak kecil sudah menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup. Kehidupannya tidaklah mudah. Kedua orang tuanya meninggal ketika ia masih sangat muda, meninggalkannya dalam asuhan nenek yang sudah tua renta. Nenek Darmawan adalah seorang wanita yang bijak dan penuh kasih sayang, namun usia dan kondisi fisiknya membuatnya tidak mampu bekerja lagi. Karena itu, Darmawan sudah harus belajar mandiri sejak usianya masih sangat belia. Ketika bersekolah di sekolah menengah pertama, SMP, Darmawan bukanlah siswa yang cemerlang. Dia sering kesulitan memahami pelajaran dan mendapat nilai yang buruk di hampir semua mata pelajaran. Guru-guru pun mulai meragukan kemampuannya, dan hal itu membuat Darmawan semakin terpuruk. Meskipun demikian, dia selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti pelajaran. Sayangnya, usaha kerasnya tidak membuahkan hasil yang diharapkan, dan pada akhirnya, Darmawan tidak lulus SMP. Kabar tentang kegagalan Darmawan segera tersebar di seluruh desa. Di mata para tetangganya, kegagalan itu hanya menegaskan anggapan mereka bahwa Darmawan adalah seorang anak yang bodoh dan tidak memiliki masa depan. Mereka mulai mencemooh dan meremehkannya, mengatakan bahwa anak yang tidak lulus SMP tidak mungkin bisa sukses dalam hidup. Mana bisa anak seperti itu sukses? Pasti dia akan menjadi beban masyarakat seumur hidup. Begitu komentar salah satu tetangganya, yang kemudian menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Setiap hari, Darmawan harus menghadapi hinaan dan ejekan dari tetangganya. Di depan umum, dia berusaha untuk tetap tegar, tetapi di dalam hati, dia merasa sangat terluka. Kata-kata kasar dan merendahkan itu seperti belati yang menusuk harga dirinya. Namun, dia tidak pernah menunjukkan kelemahannya di depan orang lain. Dia tahu, jika dia menyerah pada keadaan, maka dia akan benar-benar menjadi seperti yang mereka katakan. Dalam diam, Darmawan menyimpan tekad yang kuat untuk membuktikan bahwa semua orang salah menilainya. Nenek Darmawan adalah satu-satunya orang yang selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Suatu malam, ketika Darmawan duduk di teras rumah dengan wajah muram, neneknya menghampirinya dan berkata dengan lembut, "Wan, jangan dengarkan omongan orang. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Kamu punya potensi. Kamu hanya perlu menemukan jalanmu sendiri. Ingatlah bahwa kesuksesan itu bukan hanya tentang sekolah, tapi tentang kerja keras dan ketekunan." Kata-kata neneknya itu menjadi cahaya dalam kegelapan bagi Darmawan. Meskipun rasa sakit di hatinya masih ada, namun semangatnya kembali berkobar. Dia mulai berpikir keras tentang apa yang bisa dia lakukan untuk mengubah nasibnya. Darmawan menyadari bahwa dia tidak memiliki banyak pilihan. Tanpa ijazah, dia tahu sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di kota. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tetap tinggal di desa dan mencari cara untuk mendapatkan penghasilan. Setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah, Darmawan mulai bekerja serabutan. Dia melakukan berbagai pekerjaan kasar seperti menjadi kuli bangunan, buruh tani, dan membantu tetangga yang membutuhkan tenaga untuk bekerja di ladang. Setiap hari, dia bekerja dari pagi hingga malam dengan tekun, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu neneknya. Meskipun pekerjaannya berat dan upah yang diterimanya tidak seberapa, Darmawan tidak pernah mengeluh. Dia selalu ingat kata-kata neneknya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil. Suatu hari, ketika sedang bekerja di ladang milik salah satu tetangganya, Darmawan mulai memperhatikan bahwa ada potensi besar di desanya yang belum dimanfaatkan dengan baik. Dia melihat banyak hasil bumi seperti sayur mayur dan buah-buahan yang melimpah. Namun pasar di desa sering kekurangan pasokan. Petani-petani di desanya sering kesulitan menjual hasil panen mereka karena minimnya akses ke pasar yang lebih besar. Darmawan mulai berpikir, mungkin inilah peluang yang dia cari selama ini. Dengan modal yang sangat terbatas, hasil dari tabungan yang dikumpulkannya selama bekerja serabutan, Darmawan memberanikan diri untuk memulai usaha kecil-kecilan.
Dia membeli sayur dan buah dari para petani di desanya, kemudian menjualnya di pasar desa yang lebih besar. Pada awalnya, usahanya tidak berjalan mulus. Dia sering pulang dengan hasil jualan yang tersisa banyak, yang berarti dia mengalami kerugian. Beberapa tetangga yang melihat usahanya itu malah menertawakannya, mengatakan bahwa dia hanya buang-buang waktu dan uang. Lihatlah, anak yang tidak lulus SMP ini mencoba-coba bisnis. Pasti dia akan cepat bangkrut, cemooh salah seorang tetangganya. Kata-kata itu lagi-lagi melukai hati Darmawan, tapi kali ini dia tidak membiarkan hinaan tersebut meruntuhkan semangatnya. Darmawan tahu bahwa memulai usaha dari nol tidaklah mudah dan pasti akan menghadapi banyak rintangan. Namun, dia juga yakin bahwa jika dia terus bekerja keras dan belajar dari kesalahan, usahanya akan berhasil. Darmawan mulai belajar dari pengalaman. Dia mengamati cara pedagang lain menarik pelanggan, bagaimana mereka menata barang dagangan dengan rapi, dan bagaimana mereka berkomunikasi dengan pembeli. Dia juga mulai memahami pentingnya menjalin hubungan baik dengan para petani, karena mereka adalah mitra utama dalam usahanya. Dengan ketekunan dan keuletannya, Darmawan perlahan-lahan mulai memperbaiki cara berdagangnya. Dia mulai mendapatkan kepercayaan dari para petani dan pelanggan. Lama-kelamaan, jualan Darmawan mulai laris manis. Dia tidak hanya menjual sayur dan buah di pasar desa, tetapi juga mulai mengantarkan barang dagangannya ke beberapa kota kecil di sekitar desanya. Darmawan memanfaatkan sepeda tuanya untuk mengantarkan pesanan ke pelanggan di kota. Meskipun jarak yang ditempuh cukup jauh dan medan yang dilalui tidak mudah, Darmawan selalu melakukannya dengan semangat. Dia merasa inilah caranya untuk membuktikan bahwa dia bisa sukses meskipun tidak lulus SMP. Melihat kemajuan yang dicapai Darmawan, beberapa tetangga mulai terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang dulunya sering mereka hina kini mulai menunjukkan tanda-tanda kesuksesan. Namun, masih ada beberapa orang yang meremehkannya, menganggap bahwa apa yang dicapai Darmawan hanya keberuntungan semata. Itu hanya sementara. Bisnis kecil-kecilan seperti itu tidak akan bertahan lama, kata salah satu tetangga yang masih meragukan kemampuan Darmawan. Tapi Darmawan tidak gentar. Dia terus mengembangkan usahanya dengan semangat pantang menyerah. Dia mulai memikirkan cara untuk memperluas bisnisnya agar tidak hanya menjual di pasar desa dan kota kecil, tetapi juga ke pasar yang lebih besar di kota-kota besar. Untuk mewujudkan impiannya itu, Darmawan mulai mengumpulkan modal lebih banyak dan mencari cara untuk meningkatkan produksi sayur dan buah yang dia jual. Dengan modal yang sudah lebih besar, Darmawan memberanikan diri untuk membeli beberapa lahan pertanian di desanya. Dia mulai menanam sayur dan buah sendiri, sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hasil panen dari petani lain. Hal ini juga memberinya kontrol lebih besar terhadap kualitas produk yang dijualnya. Selain itu, dia juga mempekerjakan beberapa tetangganya yang dulu sering menghina untuk bekerja di ladang dan membantu dalam proses distribusi. Meskipun begitu, Darmawan tetap rendah hati. Dia tidak pernah membalas dendam atau merendahkan mereka yang dulu pernah menghina dan meremehkannya. Sebaliknya, dia justru membantu mereka dengan memberikan pekerjaan dan kesempatan untuk ikut berkembang. Sikap Darmawan yang bijaksana ini membuatnya semakin dihormati oleh orang-orang di desanya. Mereka mulai menyadari bahwa kesuksesan yang diraih Darmawan bukanlah hasil dari keberuntungan, tetapi dari kerja keras, ketekunan, dan kejujuran. Suatu hari, ketika Darmawan sudah berhasil menjadi salah satu pengusaha hasil bumi terbesar di daerahnya, sebuah acara besar diadakan di desa untuk merayakan kesuksesannya. Acara tersebut diselenggarakan oleh kepala desa yang merasa bangga karena desanya memiliki seorang pengusaha sukses yang berasal dari desa mereka. Semua warga desa diundang, termasuk mereka yang dulu sering meremehkan dan menghina Darmawan. Mereka datang dengan perasaan campur aduk antara rasa malu, kagum, dan ingin meminta maaf atas sikap mereka di masa lalu. Pada acara tersebut, Darmawan diberi kesempatan untuk berbicara di depan semua orang. Dengan rendah hati, Darmawan naik ke atas panggung dan mulai berbicara. Saya tidak pernah menyangka akan berada di posisi ini. Dulu, banyak yang meragukan saya, bahkan saya sendiri sering ragu. Tapi saya tidak pernah menyerah. Saya belajar bahwa pendidikan bukan satu-satunya jalan menuju sukses,
Tapi kerja keras, ketekunan, dan ketulusan hati adalah kunci utama. Saya juga tidak akan berada di sini tanpa dukungan nenek saya dan para petani yang telah membantu saya sejak awal. Ucapan Darmawan disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Banyak yang merasa terharu dan menyesal telah meremehkannya di masa lalu. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai Darmawan. Seseorang yang dulu mereka anggap tidak akan pernah bisa sukses, kini berdiri di depan mereka sebagai bukti hidup bahwa kerja keras dan tekad yang kuat dapat mengalahkan segala rintangan. Setelah pidatonya, beberapa tetangga yang dulu sering menghina Darmawan memberanikan diri untuk mendekatinya. Mereka ingin meminta maaf atas kata-kata dan sikap mereka di masa lalu. Darmawan, kami sangat menyesal pernah meremehkanmu. Kami tidak pernah menyangka kamu bisa mencapai kesuksesan sebesar ini. Kami hanya bisa berharap kamu bisa memaafkan kami, kata salah satu dari mereka dengan suara penuh penyesalan. Darmawan tersenyum lembut dan menjawab, tidak perlu meminta maaf. Saya tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun. Saya mengerti bahwa apa yang kalian katakan dulu didasari oleh apa yang kalian lihat dan percaya. Tapi saya juga berterima kasih, karena hinaan-hinaan itulah yang membuat saya semakin kuat dan bertekad untuk membuktikan bahwa saya juga bisa sukses. Setelah acara itu, Darmawan menjadi lebih dihormati dan dikagumi oleh semua orang di desanya. Tidak hanya karena kesuksesannya, tetapi juga karena sikap rendah hati dan bijaksananya dalam menghadapi segala rintangan. Dia dikenal sebagai seorang pengusaha sukses yang tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga membantu orang-orang di sekitarnya untuk berkembang bersama. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Darmawan memutuskan untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada desa tempat dia dibesarkan. Dia mendirikan sebuah yayasan pendidikan yang bertujuan untuk membantu anak-anak di desa yang kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan mereka. Darmawan percaya bahwa meskipun pendidikan formal bukanlah satu-satunya jalan menuju sukses, tetapi pendidikan tetaplah penting untuk membuka lebih banyak peluang dalam hidup. Melalui yayasannya, Darmawan memberikan beasiswa kepada anak-anak desa yang berprestasi namun tidak mampu secara finansial. Dia juga membangun sebuah pusat pelatihan keterampilan, di mana pemuda-pemuda desa bisa belajar berbagai keterampilan yang berguna untuk masa depan mereka, seperti pertanian modern, teknologi informasi, dan kewirausahaan. Dengan cara ini, Darmawan berharap bisa memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk meraih kesuksesan, seperti yang pernah dia perjuangkan. Waktu terus berjalan, dan usaha Darmawan semakin berkembang pesat. Dia mulai memperluas bisnisnya ke kota-kota besar dan bahkan keluar daerah. Darmawan kini menjadi salah satu pengusaha terbesar di bidang pertanian dan distribusi hasil bumi di wilayahnya. Namun, meskipun kesuksesannya semakin besar, Darmawan tetap menjadi sosok yang rendah hati dan tidak pernah melupakan asal-usulnya. Darmawan tetap tinggal di desanya bersama neneknya, meskipun dia memiliki cukup banyak uang untuk membeli rumah besar di kota. Bagi Darmawan, desa tempat dia dibesarkan adalah sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidupnya. Di desa itulah dia belajar tentang arti kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi segala tantangan. Dia merasa, jika dia meninggalkan desa itu, dia akan kehilangan jati dirinya. Nenek Darmawan, yang sudah semakin tua, merasa sangat bangga melihat cucunya tumbuh menjadi pria sukses dan bijaksana. Dia sering berkata kepada Darmawan, "Wan, nenek sangat bangga padamu. Kamu telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, kamu bisa meraih apapun yang kamu impikan. Nenek hanya berharap kamu selalu ingat untuk berbagi keberhasilanmu dengan orang lain, dan selalu rendah hati." Darmawan selalu mengingat pesan neneknya itu. Setiap kali dia merasa lelah atau menghadapi tantangan baru, dia selalu teringat akan kata-kata neneknya yang memberikan kekuatan dan semangat baru baginya. Bagi Darmawan, kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang bisa diberikan kepada orang lain. Pada suatu hari, nenek Darmawan jatuh sakit. Usianya yang sudah sangat tua membuat tubuhnya semakin lemah. Darmawan merasa sangat cemas dan sedih melihat neneknya terbaring lemah di tempat tidur. Dia tahu bahwa neneknya tidak akan bisa bertahan lama lagi, dan dia merasa belum sepenuhnya membalas semua kebaikan dan pengorbanan neneknya selama ini.
Ketika neneknya sedang terbaring sakit, Darmawan duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya. Dengan suara lembut, neneknya berkata, "Wan, nenek sudah tidak punya banyak waktu lagi. Tapi nenek ingin kamu tahu bahwa nenek sangat bangga padamu. Kamu telah menjadi pria yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih. Nenek yakin kamu akan terus membawa kebaikan bagi banyak orang." Darmawan menahan air mata yang menggenang di matanya. Dia merasa sangat berterima kasih atas segala nasihat dan dukungan yang diberikan neneknya selama ini. "Nenek, semua ini berkat nenek. Tanpa nenek, aku tidak akan bisa seperti sekarang. Aku janji akan terus berusaha menjadi orang yang nenek banggakan," jawab Darmawan dengan suara bergetar. Tak lama setelah itu, nenek Darmawan menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Darmawan merasa kehilangan yang sangat besar, tetapi dia juga merasa bersyukur telah memiliki nenek yang begitu luar biasa. Dia berjanji dalam hati untuk meneruskan semua pelajaran dan nilai-nilai yang diajarkan neneknya, serta terus menjalani hidup dengan penuh kebaikan dan keberanian. Setelah neneknya meninggal, Darmawan semakin fokus pada yayasan dan usahanya. Dia terus membantu anak-anak dan pemuda di desanya untuk mengembangkan potensi mereka. Usahanya juga semakin besar, dan dia mulai menjelajahi pasar internasional untuk produk-produk pertanian dari desanya. Meskipun kesuksesannya kini telah merambah dunia, Darmawan tetap mengingat jati dirinya sebagai pemuda desa yang sederhana. Bertahun-tahun kemudian, Darmawan dikenal sebagai salah satu pengusaha paling sukses dan berpengaruh di negaranya. Namanya dihormati tidak hanya karena kesuksesannya di dunia bisnis, tetapi juga karena kontribusinya yang besar bagi masyarakat. Namun, di balik semua pencapaian itu, Darmawan tetaplah seorang pria yang rendah hati, yang selalu mengingat pesan neneknya untuk terus berbagi dan membawa kebaikan bagi orang lain. Pada akhirnya, kisah hidup Darmawan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dia membuktikan bahwa hinaan dan cemoohan tidak akan menghentikan seseorang yang memiliki tekad dan semangat untuk sukses. Darmawan juga menunjukkan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari harta, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan yang paling penting, Darmawan telah membuktikan bahwa latar belakang pendidikan atau status sosial bukanlah penentu utama kesuksesan seseorang. Dengan kerja keras, ketekunan, dan ketulusan hati, siapapun bisa meraih impian mereka, apapun rintangan yang menghadang.